Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Bapak Ibu. eh, Pada hari ini ya, kita sudah masuk di perkuliahan PPG. Bapak Ibu sekarang sudah masuk di perkuliahan pendalaman materi ya. Bapak Ibu juga sudah mengerjakan ya tugas pertama yaitu resum ya. Ada beberapa juga sudah coba saya baca hasil daripada resum Bapak Ibu semua ya. Walaupun belum semua masuk untuk tugasnya, tapi untuk mengawali diskusi pada siang kali ini, Bapak Ibu, berkaitan dengan pendalaman materi, yaitu materi pedagogik ya Bapak Ibu ya. Udah dibaca ya Bapak Ibu modulnya? Kalau sudah diresum berarti sudah dibaca ya. Bu Handayani sudah dibaca belum Bu Handa? Insya Allah Bu Farah sudah dibaca cerong-cerong ya? tapi Ya, oke. Itu Bapak Ibu, nanti kita akan diskusi nanti berkaitan dengan alur pembelajaran kita ya Bapak Ibu. Nanti saya akan kontrak kuliah ya, atau kontrak kuliah atau kontrak belajar selama perkuliahan PPG. Nanti saya akan sampaikan ya. Nanti Bapak Ibu bisa menyimak atau mengikuti dengan baik ya. Izin share screen Bapak Ibu. Nah, ini adalah untuk hari ini ya Bapak Ibu ya. Di hari ke-1 Bapak Ibu kan sudah melakukan aktivitas ini ya, meresum modul 1 ya. Modul 1 apa modul 1 Pak Arizal? Modul 1 yang Bapak resum apa ini? Teori belajar behavioristik dan kognitivistik dan Oh, penerapan dalam pelajaran. ya. Jadi modul pertama yaitu teori belajar ya. Teori Ya, belajar dan pembelajaran. Oke, ya Bapak Ibu dari modul di modul itu ada 4 KB ya Bapak Ibu ya. Ada KB 1 kegiatan belajar 1 itu berkaitan teori belajar eh, behavioristik ya, behaviorisme atau behavioristik. Kemudian kognitivisme dan selanjutnya yang di KB 2 dan seterusnya itu pokoknya berkaitan dengan teori belajar dan pembelajaran ya. Nah, nanti Bapak Ibu hari ini sudah mulai masuk nanti bisa melihat analisa bahan ajar ya yang ada di LMS. Bapak Ibu nanti bisa mengerjakan atau bisa menganalisis baik PowerPoint maupun video maupun jurnal yang ada di LMS ya. Itu nanti silakan nanti bisa diselesaikan untuk hari ini. Nah, Bapak Ibu untuk besok di hari kedua nanti kita akan sinkronus lagi ya untuk membahas berkaitan dengan tugas PBL dan PJBL ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu untuk melihat instruksi eh, PBL PJBL-nya berkaitan dengan pedagogik. Nah, untuk modul pedagogik Bapak Ibu, yaitu nanti yang digunakan adalah Bapak Ibu nanti menggunakan tugasnya itu adalah PBL ya, Problem Based Learning. Nanti instruksi sudah nanti bisa dilihat di LMS. Petunjuk-petunjuk teknis berkaitan dengan pengerjaan tugas PBL itu sudah ada di LMS. Nah, nanti ada instruksi dari dosen ya. Kemudian nanti Bapak Ibu yang ketiga, di hari yang ketiga Bapak Ibu nanti persiapan ya untuk nanti tes akhir modul Bapak Ibu ya di pagi hari nanti. Di pagi hari Bapak Ibu nanti tes akhir modul.
tes akhir modul. Nah, sebelum tes akhir modul itu Bapak Ibu nanti jangan lupa semua tugas harus sudah selesai. Baik resum atau analisa bahan ya, kemudian tugas PBL ya nanti harus sudah selesai baru Bapak Ibu nanti bisa mengerjakan tes akhir modul. Kalau Bapak Ibu belum mengupload semua tugas itu Bapak Ibu nanti belum bisa mengerjakan tes akhir modul. Itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tes akhir modul itu Bapak Ibu waktunya cukup panjang karena Bapak Ibu nanti tinggal siapnya jam berapa gitu. Satu tadi berkaitan dengan tugas yang dikumpulkan itu sudah selesai apa belum. Kalau dirasa sudah selesai Bapak Ibu silakan Bapak Ibu nanti di LMS itu nanti tinggal mengerjakan tes akhir modul. Kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan tugas dan sudah mengerjakan tes akhir modul, Bapak Ibu nanti dilihat dipantau di LMS, nilai Bapak Ibu itu kira-kira sudah mencapai KKM belum? Ya kan 70 Bapak Ibu ya. Nanti kalau di bawah 70 itu nanti ada remedial. Nah, untuk remedial itu juga ada di LMS. Nanti Bapak Ibu tinggal lihat tergantung nilai yang Bapak Ibu dapatkan berapa, nanti akan mendapatkan tugas remedial. Nah, nanti dipantau. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua tugas dan menyelesaikan tes akhir modul, Bapak Ibu langsung nanti melakukan pretest ya. Pretest untuk masuk ke modul yang kedua ya, modul yang kedua. Nanti tinggal dilihat Bapak Ibu di LMS modul kedua itu apa. Nanti setelah Bapak Ibu melaksanakan pretest, nanti baru Bapak Ibu bisa melihat modul yang akan Bapak Ibu kerjakan atau Bapak Ibu pelajari. Untuk prosesnya sama Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu di hari yang ketiga Bapak Ibu meresum ya, meresum modul kedua ya. Nanti bisa materi pengembangan profesi atau bisa nanti perkembangan peserta didik. Nanti tergantung apa ada yang modul yang ada di LMS ya. Nanti sama yaitu Bapak Ibu mengerjakan resum ya, mengerjakan resum 4 kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu di hari yang keempat itu Bapak Ibu nanti sinkronus dengan saya ya untuk diskusi berkaitan dengan modul yang sedang Bapak Ibu pelajari ya. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa lanjut setelah sinkronus, Bapak Ibu nanti bisa lanjut mengerjakan analisis bahan ajar ya. Analisis bahan ajar. Kemudian selanjutnya eh, Bapak Ibu nanti juga langsung bisa melakukan atau mengerjakan tugas PBL ya, PBL pedagogik tentunya tahap yang kedua ya. Kalau yang hari ini Bapak Ibu mengerjakan PBL tahap 1, besok tahap yang kedua. Kemudian nanti yang kelima nanti Bapak Ibu akan sinkronus dengan saya ketemu untuk merefleksikan atau mendiskusikan tentang PBL ya, tentang PBL. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti setelah sinkronus kemudian Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan PBR. Setelah itu Bapak Ibu nanti bisa belajar mandiri, kemudian bisa mempersiapkan diri untuk tes akhir modul ya, tes akhir modul di LMS ya. Setelah itu seperti ritme yang hari ini juga ya, Bapak Ibu setelah tes akhir modul nanti jangan lupa dipantau Bapak Ibu nanti apakah sudah lulus tes akhir modul atau belum. Nanti kalau belum berarti Bapak Ibu harus mengerjakan tes remedial. Jadi itu Bapak Ibu ritmenya untuk kontrak kuliahnya selama perkuliahan pendalaman materi pedagogik untuk kategori 2 ya. Saya kira kemarin juga Bapak Ibu sudah diberikan orientasi akademik berkaitan dengan proses perkuliahan ya khususnya perkuliahan pendalaman materi. Jadi pada hari ini saya hanya mengulang kembali, mengingatkan kembali tentang apa-apa saja yang perlu Bapak Ibu lakukan selama perkuliahan PPG, khususnya pendalaman materi ya. Oke, saya kira di grup Bapak Ibu nanti juga bisa dilihat istilahnya help desk atau pengelola mengingatkan bahwa hari ini apa yang harus dikerjakan Bapak Ibu nanti di
di grup PA sudah ada. Kemudian Bapak Ibu di laman LMS itu Bapak Ibu itu kan ada chat ya, chat bisa langsung nanti ke dosen. Ya silakan nanti kalau ada permasalahan berkaitan dengan perkuliahan PPG silakan langsung chat di LMS, nanti Bapak Ibu dosen pengampu akan merespon apa yang menjadi kendala yang Bapak Ibu hadapi. Oke, itu Bapak Ibu untuk kontrak belajar itu yang perlu Bapak Ibu nanti perhatikan. Kira-kira Bapak Ibu alurnya sudah bisa itu ya. Ini mungkin penyesuaiannya Bapak Ibu nanti silakan menyesuaikan untuk waktu Bapak Ibu mengajar, kemudian waktu Bapak Ibu mengerjakan tugas yang lain silakan nanti disesuaikan dengan timeline atau waktu yang sudah disepakati bersama ya kemarin ketika orientasi akademik. Dan juga ini adalah waktu yang memang sesuai dengan anjuran atau sesuai dengan petunjuk teknis ya penyelenggaraan pendidikan profesi guru dari pusat ya. Oke Bapak Ibu untuk kontrak belajar itu Bapak Ibu ada pertanyaan atau cukup jelas? Cukup jelas ya Bapak Ibu ya? Mohon maaf Pak, mau bertanya. Ya. Bismillah, saya Ayundi. Nah, di LMS itu kan terdapat di paling bawah setelah jadwal pembelajaran itu ada notis modul diselesaikan 2,5 hari, sehingga 2 modul diselesaikan 5 hari, dan seterusnya. Nah, Ya. itu mohon dijelaskan lebih dalam, Pak, soalnya saya belum terlalu paham. Terima Oh. kasih. Ya, terima kasih Bu Ayundi. Gini, nanti kan hari ini kita kan masuk di modul pertama Bu ya, teori belajar dan pembelajaran. Itu ya, hari ini kita mulai untuk Bapak Ibu nanti meresum, setelah meresum membuat analisa bahan ya. Itu pokoknya Bapak Ibu kan 1 hari 9 jam ya untuk prosesnya. Nanti ada mengerjakan tugas terstruktur, kemudian tatap muka dengan dosen, sinkronus, kemudian mengerjakan resum itu sudah ada jamnya. Sesuai dengan yang kami sampaikan di sini Bapak Ibu. Ini hari pertama. Ini adalah kalau dihitung semuanya sudah 9 jam. Ini sudah 9 jam, nanti Bapak Ibu setelah ini nanti Bapak Ibu kan di hari besok di hari kedua kan Bapak Ibu mengerjakan tugas PBL ya, mengerjakan tugas PBL. Kemudian Bapak Ibu besok juga ketemu saya untuk sinkronus ya, diskusi berkaitan dengan PBL ya. Setelah itu Bapak Ibu melakukan perbaikan ya. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya bisa belajar mandiri untuk mempersiapkan diri ujian tes akhir modul untuk besok di hari ketiga, Ibu. Ya, ini di hari ketiga ini yang paling atas. Di hari ketiga nanti Ibu langsung tes akhir modul tuh di pagi hari. Di pagi hari tes akhir modul. Nah, setelah itu kan tes akhir modulnya di pagi Bu ya. Di pagi kemudian Ibu itu nanti kalau sudah selesai tes akhir modul langsung mengerjakan itu Bu, langsung mengerjakan eh, modul yang kedua. Nah, tentu untuk masuk ke modul kedua, Bapak Ibu syaratnya harus pretest dulu ya. Pretest. Itu. Nah, itu maka dihitungnya kan 2 hari setengah. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu itu kan sampai jam 12. Sehingga 2 hari setengah untuk menyelesaikan satu modul, 4 KB. Nah, besok setelah jam 12, Bapak Ibu masuk di modul yang di hari Rabu itu Bapak Ibu nanti masuk di jam 12 itu masuk di modul yang kedua. Ditempuh sampai hari kelima ya. Hari kelima ya. Itu berarti hari Senin, Selasa, Rabu Bapak Ibu sudah masuk di modul yang kedua, kemudian Rabu, kemudian Kamis, Jumat. Nah, Jumat Bapak Ibu hari yang kelima itu tes modul. Nah, nanti hari Sabtu masuk di modul yang ketiga. Gitu Bu Ayundi. Iya, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Sama ini, teman saya kan belum mengerjakan modul sampai sekarang karena mungkin ada keperluan. Nah, itu Ya, berarti beliau masih punya waktu sampai besok ya, Pak? ya.
Ya, masih ada waktu, Ibu. Tapi kan sebaiknya biar tidak numpuk tugasnya diselesaikan dengan waktu yang sudah ditentukan, Bapak Ibu Iya. ya. Ini kan misalkan seharusnya Bapak Ibu kan jam 11 sudah selesai sebenarnya untuk modul ya resume. Tapi kan batasnya itu Ibu Bu Yundi. Jadi ketika Iya. ketika nanti mau tes akhir modul itu semua tugas harus selesai dulu. Kalau belum selesai nanti nggak bisa tes akhir modul. Oh iya. Tuh, jadi untuk di hari Rabu ya, hari Rabu pagi itu berarti kan besok malam itu semua sudah selesai tugas. Jadi di Rabu pagi itu kalau udah selesai kan bisa langsung tes akhir modul. Atau di hari Iya. Rabu misalkan mepet-mepet di pagi hari bisa diselesaikan dulu ya sebelum tes akhir modul. Itu Bu Ayundi nanti disampaikan ke itunya ke temannya ya. Iya, iya, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya. Oke. Yang lain? Yang lain saya kira cukup jelas ya Bapak Ibu ya, tinggal diikuti saya kira nanti disesuaikan. Oke Bapak Ibu.